guys, seperti biasa di channel ini kita akan bahas seputar dunia broadcast dan juga kita akan bahas seputar orang-orang hebat yang akan masuk di channel ini dan kita akan ngobrol bersama mereka. Sesaat lagi kita akan ngobrol bersama Coach Ricky, di mana Coach Ricky merupakan pelatih dari PB Jaya Bakuba Lamandau. Oke, halo guys, sekarang kita sudah bersama dengan Coach Ricky. Coach Ricky merupakan pelatih dari PB Jaya Bakuba Lamandau. Kita perkenalkan dulu profil dari Mas Ricky. Nama Ricky Priyanto, betul? Nama panggilan Ricky, kemudian 22 tahun dan merupakan corner klub dari ITC Sukabumi. ISTC Sukabumi. Dan prestasi Mas Ricky itu banyak sekali, sampai nanti kita lihat sendiri di video saya ada beberapa prestasi Mas Ricky dan terakhir di 2017 ya. 2017. Baik, Mas Ricky ini dari Jakarta, kemudian dari ISTC Sukabumi. Pertanyaannya, kenapa meninggalkan kenyamanan Jakarta dan bekerja atau mengabdi di Lamandau? Kalau saya dari pribadi saya meninggalkan Jakarta karena juga ada orang-orang di sini yang sharing dengan saya untuk membantu anak-anak latihan di sini, karena saya juga merasakan anak-anak ingin latihan tapi kalau tidak ada pembina itu sangat sulit untuk dia bisa berlatih, bisa mencari prestasi. Dia kan juga perlu arahan segala macam. Jadi yang membuat hati saya untuk datang ke Lamandau ini karena saya juga merasakan, oh ya, saya ingin membimbing anak-anak di sini, dan saya juga dengan hati kalau melatih anak-anak kecil. Jadi dengan itulah saya bisa berada di sini. Oke, Mas Ricky. Kemudian, apakah Mas Ricky masih aktif di klub ISTC Sukabumi sampai sekarang? Ya, kalau misalkan aktif itu saya aktif dalam klubnya saya masih, cuman untuk latihan kan saya udah keluar dari klub itu. Cuman kalau suatu saat saya mau pertandingan bawa nama klub itu saya masih beri kesempatan. Oke, Mas Ricky, penonton atau Bapak Ibu yang menonton kami, saya tampilkan dulu prestasi-prestasi dari Mas Ricky. Bisa dilihat langsung. Baik, Mas Ricky, dari prestasi-prestasi yang sudah ada dari 2015 ya, mulai karir semifinalis mix double STC Open 2015, kemudian semifinalis men's double Yonex Series 2015, kemudian winner pada tahun 2017, terakhir yaitu winner men's double Yonex
Sunrise ya, Sunrise 2017. Dari semua prestasi yang Mas Riki dapat ini, prestasi mana yang menurut Mas Riki yang paling berkenan di hati? Kalau yang paling berkenan itu yang saya, walaupun saya semifinal ya, ada saya semifinal Victor Axis Internasional, karena itu mungkin se-Asia. Iya, semifinalis mix double Ya. Victor International Junior Championship 2017. Ya. Oke, itu pada saat itu berpasangan dengan siapa? Saya berpasangan dengan Anissa dari Surabaya, dan saya juga sangat bersyukur bisa berpasangan dengan Andi Adli, teman saya. Gimana saya perjuangan dulu sama dia, kita dari nol untuk menjuarai segala event yang ada. Disitulah kita menyatukan kekompakan dari kita berlatih segala macam untuk kita mendapatkan juara. Untuk saya bangga dengan diri sendiri, dan untuk bangga keluarga saya, saya juga banyak terima kasih untuk support yang udah diberikan ke saya dari klub saya sendiri. Baik, perlu kita ketahui bahwa Mas Riki ini juga satu klub dengan pemenang Olimpiade Ganda Putri 2021 ya, yaitu Apriani Rahayu, merupakan satu klub dengan Mas Riki di ISTC Sukabumi, dan juga ada kenangan tersendiri dengan Bang Markus Kido ya. Ya, apa kenangannya boleh disampaikan? Kalau untuk Apri kan saya dulu di Pelita Bakri itu satu klub sama Apri. Terus saya juga banyak belajar dari dia, gimana semangat dia untuk berlatih, dan dia juga banyak membantu saya untuk mensupport saya segala macam, sampai akhirnya kita pindah ke klub PISTC, dan mungkin kan dia juga sempat ada masuk di Jaya Raya juga. Dan kalau untuk almarhum Mas Kido itu kan kita sempat main ada di Gor Cipete Blok M. Ada sempat lah saya merasakan main sama dia. Terus saya juga melihat dia betapa yang baik hati orangnya. Melihat junior-junior yang untuk bahkan main di Indonesia, dia itu merasakan, oh iya, dia perhatian. Jadi ada kenangan tersendiri dengan almarhum Markus Kido. Oke, kemudian pernah dekat juga maksudnya dengan Apriani Rahayu itu, apakah sempat ngobrol atau memang saya satu asrama sama dia. Satu asrama sama dia. Mbak Apriani Rahayu, kalau nonton ini teman Anda. Baik, Mas Riki, gimana dengan PB Jaya Bakuba Lamandau, anak-anaknya yang berlatih ini? Mas Riki lihatnya gimana? Kalau saya dari diri saya pribadi melihat anak-anak ini banyak dia kemauan untuk berlatih, semangatnya dia untuk berlatih, dan mungkin kan kita juga nggak hanya sekedar melatih, tapi gimana caranya kita bisa mengasihi kasih sayang kita ke mereka, karena tanggung jawab kita di lapangan. Mungkin orang tua berpikir, oh ya saya bisa jadi kakak, bisa jadi orang tua mereka. Jadi gimana caranya kita selalu mensupport, memotivasi mereka untuk berlatih, dan bahkan kalau emang jenjang yang ke depan mereka ada prestasi, kita bakal support. Jadi kita banyak melihat dari kemauannya dia dulu yang di awal ini, saya lihat dia banyak kemauan mereka. Iya. Ada berapa orang ya yang tergabung di klub PB Jaya Bakuba? Yang tergabung saat ini kurang lebih 40 anak. Banyak sekali ya. Kurang. Banyak. Dan kayaknya Mas Riki butuh asisten pelatih deh, karena terlalu banyak siswa yang tergabung di PB Jaya Bakuba. Kemudian pertanyaan yang berikut, apakah Mas Riki dengan keluarga gimana? Maksudnya ketika memutuskan meninggalkan Jakarta, kemudian berangkat ke Lamandau, kota kecil, tanggapan keluarga gimana? Terutama tanggapan ibu saya, karena saya kan kalau di rumah dekat sama ibu saya. Jadi saya berbincang dengan ibu saya memutuskan untuk menetap di Kalimantan. Jadi ibu saya hanya berpikir udah pikir matang-matang apa belum, kan juga kita merasa sangat jauh segala macam kan. Tapi ujung-ujungnya ya saya udah di sini, dan mungkin ya kalau ibu saya bilang ya udah itu rezeki kamu di sana, kamu bisa sukses di sana, itu kan doa orang tua. Jadi harapan ibu ya saya di sini baik-baik saja, saya bisa melatih anak-anak,
dan syukur-syukur katanya kalau jodoh juga di sini kan. Amin, amin, amin ya. Oke, pertanyaan yang berikut, apakah betah di Lamandau, Bang? Ya saat ini alhamdulillah saya betah di sini. Karena banyak orang-orang baik di keliling saya. Iya, orang Lamandau tuh baik-baik, betul. Saya pun juga merasakan itu. Pertanyaan yang berikut, Coach Ricky, apa target nih di PB Jaya Bakuba Lamandau? Target yang mau dicapai nih, kan targetnya pasti ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya ini apa? Kalau jangka pendek ini sih saya orangnya selalu memikirkan untuk jangka panjang. Jadi saya itu datang ke sini kepengennya ya saya jangka panjangnya anak-anak ini ada yang bisa berprestasi, anak ini ada yang bisa juara. Karena mereka juara itu bukan untuk kita sebenarnya ya, bukan untuk klub juga. Kita kan cuma hanya syukur anak buah kita juara, tapi yang untuk diri dia sendiri bangga, untuk keluarganya dia bangga, gitu. Kita hanya bisa motivasi. Jadi jenjang saya panjang karena akan Februari ini kan ada event. Jadi saya berharap besar lah untuk kita bisa awal-awal dimana kita bisa menurunkan anak-anak milik kita. Betul. Dan kita informasikan juga bahwa di bulan Februari di Kabupaten Lamandau itu ada event bulu tangkis. Kita skip dulu, nanti akan kita sampaikan di video YouTube ini. Dan kita akan shooting secara keseluruhan, kita akan liput secara keseluruhan dari event badminton yang akan berlangsung di Lamandau. Dan itu khusus anak-anak. Enggak juga, sebenarnya ada kategorinya, tingkat-tingkatnya. Jadi misalkan dari usia dini, anak-anak, pemula, remaja, taruna, mungkin yang di dewasanya juga. Dan jadi kan bisa kita melihat, mungkin yang anak-anak terutama saya ingin melihat bakat mereka yang bertani di sini kan bisa kelihatan kalau kita udah melihat seperti itu. Oke, Mas Ricky, Coach Ricky, sampai dengan detik ini Mas Ricky kan seleksi alam pasti, benar nggak? Dari 40 anak yang masuk tidak semuanya bagus. Dari seleksi alam lah yang akan mengisikan mereka. Pertanyaannya kan sudah adakah anak-anak yang memang sudah berbakat di bidang? Ya sudah ada. Sebenarnya saya lihat dari beberapa anak yang mungkin dia berbakat, beda dengan yang lain mungkin ya. Cuman ada beberapa, cuman kan saya selalu memotivasi untuk yang lain jangan sampai ketinggalan dengan teman-temannya. Karena kita di sini satu tim, kita belajar bareng, kita berlatih bareng, istilahnya kita satu program semuanya. Jadi kita udah kayak saudara. Jadi nggak ada yang merasa paling bagus saya paling jelek, nggak ada. Jadi kita semua di sini memikirkan gimana caranya untuk anak-anak ini bisa bangkit seperti itu. Dan kita berdoa agar bulu tangkis di Lamandau ini berjaya, Bang. Karena Coach Ricky sendiri kami perlu informasikan bahwa bulu tangkis hampir tidak pernah menjuarai. Maksudnya kalaupun di Nangabulik atau di Lamandau juara, ketika ke Palangka pasti akan gugur. Iya, betul. Pasti akan gugur. Dan kita berdoa agar jawaban dari semua ini merupakan PB Jaya Bakuba Lamandau. Tantangan saya juga. Tantangan untuk membuat Lamandau juara di bagian bulu tangkis. Oke, Coach Ricky, pertanyaan berikutnya. Apakah selama latihan, selama membimbing siswa yang ada di PB Jaya Bakuba, adakah tantangan yang sering dihadapi? Tantangan dari dalam atau mungkin dari luar? Ada tantangan kita saat latihan ada juga, mungkin kita tantangan di luar ada juga. Cuman kan kita lebih tanggung jawabnya di saat pas latihan aja sih kalau saya. Dalam artian tantangan saya ini kan nggak semua sifat anak-anak sama. Jadi kita juga harus mengerti satu sama lain. Dan kita juga nggak bisa untuk ibaratnya kita kasar dengan mereka, kasih tahu. Jadi kita juga misalnya ada berbicara, kita harus ikutin untuk yang mungkin usia-usia dini. Kita kan juga masih kepengen mengikuti maunya seperti apa dia. Jadi suatu saat kan dia ke depannya mungkin berpikir, saya harus ini, saya harus itu. Intinya kita lebih banyak tantangan saya yaitu merubah anak-anak seperti itu. Merubah anak-anak. Oke, Coach Ricky, saya pengen tahu nih, mungkin orang tua dari siswa di PB Jaya Bakuba pasti akan nonton ini. Apakah anak-anak yang punya bakat nih? Coach Ricky kan di Jakarta, tentunya mengenal beberapa klub-klub besar yang ada di Jakarta. Apakah anak-anak yang punya bakat, apakah bisa dikirim untuk direkomendasikan untuk masuk di klub-klub besar yang ada di Jakarta? Apa ada niat seperti ini? Ya saya emang banyak ngobrol juga dengan kayak Bang Obi, Bang Isak, saya juga. Anak-anak ini kan nggak mungkin stuck di sini. Betul. Jadi saya di sini niatnya kan untuk
apa ya, melapis mereka untuk bisa bagus kan, ada yang nantinya bagus dia bisa prestasi di daerah terutama Kalimantan Tengah ya. Jadi kita kan juga ada berbicara untuk ke depan. Jadi anak-anak yang bagus ini kita juga nggak mungkin hanya diam di sini. Betul. Kita pun harus bisa memasarkan untuk dia seleksi di Jawa. Kan banyak klub-klub besar di Jakarta seperti di Bandung, di Jakarta, mungkin di tempat lain kan banyak klub-klub besar yang ada seleksi-seleksi. Jadi kalaupun kita bisa mewakili PBJ Bakuba itu saya merasa suatu apa ya istilahnya kebanggaan buat saya bisa anak murid saya yang di Indonesia ini dia bisa masuk di klub besar. Betul. Dan bahwa dulu dari mana kan orang pasti nanya gitu, bisa mengenal nama Lamandau juga. Ternyata di Lamandau ini ada murid-murid yang harus kita perhatiin kan seperti itu. Dan Lamandau ini sebenarnya punya fasilitas, betul nggak? Kalau saya bilang fasilitasnya ada, hanya orang-orang yang mau bekerja untuk Lamandau, maksudnya untuk memperhatikan bulu tangkis itu memang masih sedikit. Dan kita bersyukur bahwa Mas Riki atau Coach Riki akhirnya bisa bertahan di sini dan bisa akhirnya mengajarkan siswa di PBJ Bakuba. Mas Riki, kemudian boleh deh skip sedikit untuk Bang Tobi deh, pembina dari PBJ Bakuba. Akhirnya mengenal Bang Tobi, akhirnya dibawa ke Lamandau. Apa yang mau dibilang untuk Bang Tobi? Saya sebelumnya terima kasih untuk Bang Obi karena dengan pribadi saya udah nganggap seperti kayak abang saya sendiri lah, kan. Dari kita mau ngebangun di sini itu udah banyak kita, mungkin dulu masih via telepon aja kita kan sering sharing-sharing, dan dari awal saya juga sering ketemu karena ya itu pertandingan kan, sering ketemu akhirnya kita ngobrol, saling minta nomor, dan kita sama-sama mau ngebangun untuk di Lamandau. Akhirnya Bang Obi mengasih kepercayaan buat saya. Jadi saya merasa banyak-banyak bersyukur, terima kasih sama Bang Obi yang udah istilahnya mempercayai saya, yang udah bisa baik dengan saya. Oke. Tentunya Bang Tobi atau Bang Obi ini juga orang yang punya andil besar dalam karir Coach Riki di Lamandau. Oke, moga Bang Obi juga nonton kita ya saat ini. Kayaknya saat ini nonton. Oke, baik Coach Riki, ini yang kita mau dengar nih, pengalaman Coach Riki dengan sponsor. Bagaimana sih sponsor terhadap bulu tangkis ketika ada perlombaan? Yang sepengalaman Coach Riki. Kalau pengalaman saya, sponsor itu kan dilihat dari kita. Mungkin sponsor itu dia hanya mau sponsori anak-anak yang bisa juara seperti itu. Jadi dulu pengalaman saya itu ada salah satu sponsor di Jakarta yang kayak roti bakar seperti itu kan. Jadi saya disponsorin dia untuk berangkat pertandingan segala macam. Jadi kita dapat dana dari mereka seperti itu. Dan kita juga dapat sponsor dari klub tersendiri. Jadi itu kan kita dari klub itu kan kalau yang beasiswa dapat sponsor juga seperti itu. Jadi tidak akan benar rugi kalau kita punya bakat di bulu tangkis dan kita asah terus. Ketika kesempatan itu datang dan kita menang, maka sponsor akan datang ke kita. Sponsor akan datang kita dan peluang juga banyak. Oke. Coach Riki, apakah merasa nyaman di Lamandau? Ya, sampai saat ini saya merasa nyaman. Mungkin saya juga udah banyak kenal orang lah di sini ya, istilahnya banyak kenal orang dari yang satu suku dengan saya, dari orang-orang luar juga, dan orang-orang putra daerah sini ya, salah satunya juga sangat baik dengan saya. Jadi kan saya juga bisa, ternyata di sini pun banyak kayak keluarga yang bisa sharing segala macam, bisa main segala macam. Jadi mungkin ya kalau emang nantinya saya akan jadi kontrak permanen di sini kan kita nggak tahu. Ya, oke. Dan orang Kalimantan itu baik-baik ya. Orang Kalimantan itu beda seperti apa yang dikatakan Bang Edi Mulyadi itu. Ya, sangat beda sekali. Orang Kalimantan, orang Dayak, orang Melayu itu orangnya sangat baik-baik. Kemudian Coach Riki sendiri sudah punya pacar di sini, apakah ada? Kayaknya kalau itu di skip ya. Oke. Masih rahasia. Masih rahasia. Masih rahasia saya. Semoga dapat jodoh di sini dan bisa bertahan di sini. Oke. Harapan terbesar kita adalah bulu tangkis Lamandau bisa juara, bisa maju, dan moga PB Jaya Bakuba nih
apa ya, PB Jaya Bakuba ini berkembang dan akhirnya jadi klub besar di Lamandau dan siap memajukan bulu tangkis. Kita nggak tahu kalau nantinya menimbulkan banyak anak-anak yang juara, tiba-tiba kita dapat ini dari pemerintah sini, dapat sponsor, dapat ini, dapat kita bikin klub besar yang kita nggak tahu. Betul. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu, dan pembuktiannya itu ada pada siswa ya. Karena bakat kalau diasah terus pasti akan menghasilkan sesuatu. Makanya selalu termotivasi lah anak-anak, saya selalu bilang jangan pernah lelah untuk berlatih. Saya pun sekarang menyampaikan mereka datang ke GOR ini, kalian harus siap capek. Kalau emang kalian nggak mau capek, kalian di rumah, kalian tidur itu nggak capek, saya bilang. Karena di sini sang juara itu tidak lahir secara tiba-tiba, tapi sang juara terlahir dari sebuah proses. Sang juara lahir dari sebuah proses. Oke, Coach Ricky, silakan kasih coach akhir deh dari Coach Ricky buat siswa-siswa yang belajar di PB Jaya Bakuba. Untuk anak-anak klub PB Jaya Bakuba, saya minta pada kalian tunjukkan semangat kalian, tunjukkan sportivitas kalian, tunjukkan kenekatan kalian untuk berlatih, karena kita bukan hanya berlatih di sini, tapi kita juga ingin apa ya, istilahnya kalian tuh harus mempersiapkan kalian akan perang suatu saat nanti, akan perang dengan klub-klub lain. Jadi saya minta tunjukkanlah kemampuan kalian. Jadi jangan pernah takut sebelum mencoba. Seperti itu. Jangan pernah takut sebelum mencoba. Saya percaya bahwa Grecia Poli, Apriani ya, Rahayu, kemudian Kevin Sanjaya, kemudian Markus Renaldi Gideon ya. Dulunya atlet yang besar sekarang dulunya pernah menjadi atlet yang kecil. Semua Betul. itu kan kita latihan juga ada yang dari kampung, ada yang dari, mungkin kalau Apriani Rahayu juga kan dulu dia dari kampung. Dari kampung. Kenapa dia bisa ke Jakarta? Mungkin dia mempunyai bakat seperti itu kan gitu. Jadi ya saya terlalu apa ya, untuk anak-anak ini kan istilahnya kan ada yang mungkin pikiran kalau kita pertandingan suka takut segala macam. Itu salah bagi saya. Salah, ya. Intinya itu perang kalian itu harus perang dengan peluru kalian yang kalian siapin, ya ini kalian latihan sungguh-sungguh. Betul. Kalian harus bisa menjaga keseriusan kalian latihan, karena kan kita nggak hanya untuk latihan aja, tapi kita untuk bertanding segala macam nantinya di luar itu kan nggak ada yang bisa. Anggaplah semua temanmu itu pas di saat latihan ini musuh, karena ini kan salah satu contoh untuk mereka nantinya akan bertanding. Oke, terima kasih banyak Coach Ricky sudah ngobrol di channel ini. Prestasi Coach Ricky bisa menjadi semacam semangat untuk siswa-siswa yang belajar di PB Jaya Bakuba. Bulu tangkis Lamandau juara dan PB Jaya Bakuba maju dan berkembang sebagai klub terbaik di Kabupaten Lamandau dan di Kalimantan Tengah. Terima kasih.